Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu di tahun ini. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Sejak kecil tentu ada satu peristiwa yang sangat tidak asing dan selalu terdengar di bulan suci Ramadan. Peristiwa ini hanya ada di bulan Ramadan dan ada di penghujung bulan Ramadan. Ya, peristiwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat diidamkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Betapa tidak, sangat diidamkan karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana mengenai ayat yang sudah dibacakan di awal tadi, mengenai ayat 3, 4, dan 5 Quran Surat Al-Qadar yang menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menulis dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz yang dituliskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malam Lailatul Qadar ketika amal solih dilakukan ketika itu lebih baik daripada amal selama 1000 bulan di waktu selain Lailatul Qadar. Jarir mengatakan dari Mujahid yang berkata, salah satu laki-laki dari Bani Israel ada yang melaksanakan sholat dari malam sampai pagi dan berperang memerangi musuhnya dari siang sampai sore, dan dia melaksanakan hal itu selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sebagaimana yang diamalkan oleh laki-laki itu. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar, bumi disesaki oleh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Pada malam itu, malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Masih dalam kitab yang sama, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan penafsirannya ayat 4 dan ayat 5, di mana dituliskan bahwa malaikat berbondong-bondong datang ke bumi, yang salah satunya adalah malaikat Jibril, di mana untuk menunaikan dan memenuhi perkara yang ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun berikutnya. Dan pada malam itu Allah bersama para malaikatnya memberikan kebaikan untuk orang-orang yang taat pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat mendoakan kita, memohon ampunan kepada Allah, memohonkan ampunan kita, dan mendoakan keselamatan kita. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam di mana penuh kesejahteraan, penuh kebaikan dari permulaannya sampai terbit fajar.
Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Lalu pertanyaannya ialah, bagaimana cara kita menggapai malam Lailatul Qadar? Tentunya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Bangunkan, dimulai dari kita sendiri, bangunkan saudara-saudara kita, bangunkan kerabat-kerabat terdekat kita, bangunkan orang tua kita untuk melakukan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekalipun ketika kita tidak bisa melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil bulan Ramadan, minimalnya kita bisa membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa di malam tersebut. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai malam Lailatul Qadar, Aisyah berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui apakah malam Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ucapkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan pemurah. Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka doa tersebut yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan seringkali kita membuat jadwal-jadwal tertentu untuk beribadah, list-list tertentu untuk senantiasa menargetkan ibadah kita. Akan tetapi di dalam Ramadan ini bukanlah suatu perlombaan tentang cepat dan lebih cepat. Akan tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, pasti ada kata lelah. Bisa lelah di awal ataupun lelah di tengah jalan. Di dalam Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk lebih cepat di dalam suatu ibadah. Tidak harus lebih cepat di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Akan tetapi memaknai dan bisa mendalami bagaimana Ramadan bisa kita aplikasikan setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Al-Quran tidak berkata cepat, tapi Al-Quran berkata agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Takwa di sini adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, baik umumnya di bulan Hijriyah lainnya dan di bulan suci Ramadan ini. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di bulan Ramadan ini kita jangan sampai terlena dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Akan tetapi kita harus lebih percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu. Ketika ada dosa dan perbuatan maksiat, jangan sampai membuat kita minder untuk melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, bayangkan jika seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering terjatuh dan tersandung,
apakah seorang ibu akan meninggalkannya? Apakah akan membiarkannya? Akan tetapi seorang ibu akan menghampirinya, memeluknya erat dengan begitu, dengan penuh kasih sayang. Maka sama halnya dengan Allah kepada kita, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka jangan sampai kita terlena untuk tetap beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, mengenai Ramadan ini bukan sekedar kita beribadah tentang puasa saja, akan tetapi harus bisa mengaplikasikan setelah Ramadan usai nanti. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hailana min amrina rasyada. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.